Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Namun, terakhir kali keluarga Matsumoto dihancurkan, itu bukanlah niat Raya, melainkan perintah Zain Sucipto. Keluarga Matsumoto hampir membunuh anak-anak Zain Sucipto, yang membuatnya sangat marah pada saat itu, jadi dia memerintahkan Raya Sucipto agar memimpin beberapa pengawal untuk menghabisi keluarga Matsumoto. Sekarang, ketika dia berpikir tentang perlakuan keluarga Sucipto padanya, Raya Sucipto juga menjadi sangat malu dan menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa keluarga Sucipto adalah sekelompok orang yang memanfaatkannya, dia tidak akan menyerahkan hidupnya untuk mereka. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa dia tidak hanya terlalu sepihak dalam memikirkan masalah, tetapi juga terlalu bodoh dan sederhana tentang memandang keluarga Sucipto. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Raya, kamu sangat bodoh. Selama bertahun-tahun kecuali membunuh orang, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa, bahkan kamu hampir menyeret ibumu ke dalam lubang buaya. Pria ini benar. Jika aku memberitahu ibu semua ini, kemungkinan besar dia akan segera pergi ke keluarga Sucipto. Bahkan jika dia bisa menahannya, begitu keluarga Sucipto menemukannya, dia akan sulit untuk tidak dicari oleh pihak lain. Ini akan membahayakan ibuku. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Tama, mengangguk dengan patuh, dan berkata dengan marah, "Kalau begitu baik aku mendengarkanmu dan ikut kamu kembali ke Jakarta." Tama bersenandung, dan berkata, "Aku akan memintamu untuk pergi ke kabin untuk istirahat dulu. Darah dari lukamu telah berhenti. Aku akan membantumu mencabut anak panah itu nanti, dan kemudian membantumu mengeluarkan racun dalam tubuhmu." Mendengar itu, hati Raya menjadi bergetar. Kemudian dia mengangguk ringan, ragu-ragu lagi dan lagi, lalu menggigit bibir bawahnya dan berbisik, "Terima kasih." Tama bergumam, dan berkata kepada kapten kapalnya sendiri, "Ikuti aku ke kapal berikutnya, atur ke arah yang berlawanan dan biarkan melaju dengan kecepatan penuh, sehingga bisa mengalihkan perhatian orang lain." Kapten itu mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, 6 orang yang dilempar ke laut oleh Tama semuanya telah hilang. Mayat beberapa dari mereka sudah mulai tidak terlihat dan perlahan tenggelam ke dasar laut. Tama membawa kaptennya ke kapal pesiar yang berlawanan. Setelah kapten menentukan arah, Tama memintanya untuk kembali ke kapal terlebih dahulu. Setelah itu, dia menggerakkan tenaga mesin kapal secara maksimal, dan kapal tersebut segera melaju keluar. Linda melihat kapal itu berlayar di dek berikutnya, dan berteriak dengan cemas, "Tuan!" Begitu suara itu turun, dia melihat sesosok pria di kapal itu melompat dan terjun ke dalam air dengan gerakan yang sempurna. Setelah itu, dia melihat Tama menjulurkan kepalanya keluar dari air dengan ringan dan berenang kembali ke perahu tanpa ragu-ragu. Linda saat ini benar-benar sedang mengkhawatirkan Tama, dan dengan cepat mengambil handuk mandi. Saat Tama naik ke kapal, dia segera menyerahkan handuk mandi kepadanya, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, segera seka air di tubuhmu, lalu pergi ke kabin untuk mandi agar tidak masuk angin." Tama sedikit tersenyum, "Tidak masalah, ganti baju saja nanti." Saat dia berkata, dia menginstruksikan kapten di samping,
Ayo kita berlayar sekarang dan memasuki laut lepas secepat mungkin. Oke, Tuan Tama. Kapten segera mengangguk dan berkata, Anda silakan pergi dan ganti pakaian terlebih dulu, kita akan berlayar. Kemudian Tama kembali ke kabin dan berganti pakaian bersih. Kru membantunya memasukkan pakaian yang direndam air laut ke dalam mesin cuci yang terintegrasi dengan pencucian dan pengeringan. Dengan cara ini, bisa dicuci dan dikeringkan dalam beberapa jam. Saat ini, Raya tengah berada di kamar tidur besar di lantai pertama. Karena Tama telah menyegel sendi meridiannya sebelumnya, dia hanya bisa duduk di sofa dan tidak bisa bergerak saat ini. Tiba-tiba Tama mengetuk pintu dengan sopan, lalu mendorong pintu masuk, menatap Raya dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Raya berkata dengan canggung, "Aku baik-baik saja." Setelah selesai berbicara, dia bertanya dengan sangat bingung, "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melakukannya?" Tama mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana caraku melakukannya?" Raya bertanya, "Iya, bagaimana kamu bisa mengeluarkan racun dalam tubuhku secara instan? Dan juga membantuku menghentikan pendarahan. Apa yang tidak dapat aku pahami adalah bahwa kemampuan tubuhku untuk bergerak tampaknya sangat terpengaruh." Tama tersenyum, dan kemudian berkata dengan ringan, "Karena kamu adalah seorang seniman bela diri, kamu harus memiliki pemahaman tentang kekuatan internal." Raya mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku tahu kekuatan internal, tapi ini sepertinya benar-benar di luar jangkauan kekuatan internal, kan? Orang-orang seni bela diri bekerja keras untuk melatih kekuatan internal mereka guna meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisik mereka. Kekuatan ini hanya bisa mengalir di tubuh mereka sendiri, tapi kekuatan internalmu sepertinya bisa mengalir di dalam tubuhku ini juga sangat luar biasa." Tama bersenandung dan berkata dengan tatapan arogan, "Kekuatan internalku sama sekali berbeda dari kekuatan internalmu. Orang dahulu berkata, bagaimana cahaya kunang-kunang dapat bersaing dengan matahari dan bulan? Jika kekuatan batinku adalah matahari dan bulan, maka kekuatan internalmu tidak lain adalah kunang-kunang." Seni bela diri Indonesia telah menekankan akumulasi, operasi, dan penggunaan kekuatan internal dalam tubuh sejak zaman kuno. Logika keseluruhan Reiki atau terapi alternatif mirip dengan gaya internal. Perbedaan yang paling jelas adalah selain akumulasi, pengoperasian, dan penggunaannya sendiri, Reiki juga memiliki kemampuan yang bisa dikeluarkan di luar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan internal, itu hanya bisa mengandalkan tubuh sendiri. Seorang ahli internal yang baik dapat membunuh sapi yang berat dengan satu pukulan, atau bahkan gajah dengan satu pukulan. Namun meski begitu, dia tidak bisa mencapai kemampuan untuk membunuh seekor tikus. Alasannya adalah kekuatan internal tidak bisa dilepaskan keluar begitu saja. Bagaimanapun, kekuatan internal sebenarnya adalah versi Reiki tingkat rendah level awal. Dan energi spiritual 1000 kali lebih tinggi dari kekuatan internal. Perbedaan keduanya ibarat perbedaan primata dan manusia. Meski DNA primata dan manusia memiliki kemiripan hampir 99%, namun masih ada perbedaan seperti langit dan bumi. Tidak peduli seberapa pintar simpanse, ia tidak bisa menjadi manusia. Di antara keduanya, ada celah yang tidak bisa diatasi. Di antara praktisi seni bela diri Indonesia, setidaknya ada puluhan ribu orang yang dapat menguasai kekuatan internal. Namun, di antara puluhan ribu orang ini, hampir tidak ada dari mereka yang dapat melatih kekuatan internal mereka ke dalam aura. Jika Tama tidak mendapat bantuan dari kitab sakti hitam putih dan potongan batu spiritual sebelumnya, bahkan jika dia mengkonsumsi banyak pil peremajaan, dia tidak akan dapat mendapatkan kekuatan aura di tubuhnya. Ini merupakan kesempatan yang sangat besar, kesempatan yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa masa kehidupan. Tama secara alami tidak bisa memberitahu Raya situasi sebenarnya,
Tetapi cahaya kunang-kunang dan sinar matahari yang diumpamakan Tama telah mengejutkan Raya Sucipto jauh di dalam hatinya. Dia bergumam di dalam hatinya, ternyata kekuatan internalnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali. Pantas saja kekuatannya begitu luar biasa, dan dia dapat dengan mudah menyelamatkan hidupku. Kekuatannya lebih kuat dari apa yang aku bayangkan. Kemudian Tama berkata dengan tenang, saat ini, meskipun racun dalam tubuhmu telah dikeluarkan, lukamu masih terbuka. Aku akan membantumu mencabut panah, dan kemudian membantumu membersihkan lukanya. Raya melihat luka di kakinya. Anak panah hampir menembus seluruh paha dari pangkal paha. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tetapi diam-diam berkata dengan rasa malu, "Aku masih mengenakan celana ketat hitam, tetapi jika kamu ingin membantuku mengatasi lukanya, kamu harus melepas atau merobek celanaku." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.